Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan atau ingin berbagi pengalaman ketika saya waktu cuti balik ke Indonesia dan saya berhasil mencairkan uang nengking saya selama kurang lebih 4,5 tahun di Jepang. Jadi buat kalian yang ingin berencana balik ke Indonesia dan ingin mencairkan nengking, apa aja sih persyaratan-persyaratan yang harus kalian siapkan selama di Jepang, dan tentunya juga ada beberapa persyaratan yang harus kalian siapkan di Indonesia. Dan apa aja gitu persyaratan selain dokumen. Jadi ikuti terus video saya hanya di channel YouTube Jadul Gaul. Sebelumnya saya akan menunjukkan kepada kalian, ini adalah ini adalah contoh kwitansi kertas dari Japan Fashion Nengking gitu ya. Ini saya terima dari agen pencairan nengking gitu, karena saya di Indonesia tidak mengurus sendiri, tetapi saya juga sama mengurusnya di pihak ketiga atau di banyak gitu. Sekarang itu ada agen-agen yang jasa untuk mencairkan nengking di Indonesia. Nah, syarat untuk mencairkan nengking ketika kalian balik cuti ke Indonesia itu, yang pertama itu adalah kalian itu harus balik ke Indonesia itu minimal 1 bulan 2 minggu ya. Karena saya pribadi juga itu saya balik ke Indonesia itu kurang lebih sama 1 bulan 2 minggu. Pas di Indonesia saya juga harus mengurus berkas-berkas. Salah satu syarat yang saya terima gitu dari agen jasa pencairan nengking. Jadi buat kalian sebisa mungkin usahakan balik cuti ke Indonesia itu di atas 1 bulan ya. Kalau bagus itu ya 2 bulan atau 3 bulan supaya kalian bisa mengurus nengking kalian pas waktu cuti ke Indonesia. Nah, untuk syarat selanjutnya ini di luar syarat dokumen. Jadi yang kedua itu adalah tidak terikat dengan kontrak kerja perusahaan manapun. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia itu, saya itu mengajukan resign di PT yang ke-1. Sebelum balik ke Indonesia, saya juga di Jepang itu udah mengurus berkas. Jadi sebisa mungkin sebelum kalian balik ke Indonesia, kalian itu harus udah mendapatkan tempat kerja baru. Jadi setelah itu kalian bisa mengajukan berkas ke imigrasi, ke Syakuso, dan ataupun ke kayak lain-lain seperti gas, listrik, dan lain-lain. Nah, kebetulan saya juga waktu sebelum balik itu 2 hari, kalau nggak salah 3 hari sebelum balik, saya ke Syakuso, tempat tinggal saya saat itu. Saya bilang kalau saya akan balik ke Indonesia, akan tetapi saya akan balik lagi ke Jepang. Jadi yang harus digarisbawahi sama kalian jangan bilang kalau kalian mau keluar dari Jepang cabut berkas ataupun nyairin nengking. Karena kalau misalkan kalian bilang kalian mau nyabut berkas, nyabut alamat di Jepang, otomatis alamat kalian akan dihapus. Walaupun saat di imigrasi Jepang KTP kalian tidak dibolongin, akan tetapi yang jadi masalahnya itu pas kalian masuk ke Jepang itu akan ditolak karena alamat kalian di Jepang udah tidak ada gitu. Jadi usahakan udah pas ke Syakuso kalian bilang aja mau balik ke Indonesia, nanti balik lagi ke Jepang gitu aja ya. Kalau yang 2 tadi itu adalah persyaratan di luar dokumen. Nah, sekarang kita akan masuk ke persyaratan dokumen untuk menyairkan nengking. Yang pertama itu udah jelas adalah paspor. Jadi emang pas balik ke Indonesia kalian kan nanti membawa paspor. Nah, nanti biasanya dari pihak agen atau dari pihak jasa itu akan meminta fotokopi ataupun bentuk aslinya tinggal difotoin gitu kalau kalian itu udah keluar dari Jepang. Jadi itu dibuktikan pas saat keluar dari Jepang itu ada stempel dari imigrasi Jepang. Untuk syarat yang kedua, ini kalian harus wajib membawa KTP kalian pas kalian keluar dari Jepang. Itu fungsinya apa? Karena nanti kan KTP itu berlaku saat kalian untuk masuk ke Jepang lagi, dan tentunya juga itu nanti untuk syarat pengajuan mencairkan nengking. Jadi walaupun kalian KTP-nya tidak dibolongin, itu kalian akan tetap kok bisa untuk mencairkan nengking. Buktinya saya juga udah
bisa mencarikan ranking walaupun KTP saya waktu di imigrasi Jepang pas di bandara tidak dibolongin. Kalian kan nanti di bandara itu sebelum keluar dari Jepang kan ada kayak checklist atau kertas yang untuk mengisi kalau kalian itu akan balik lagi ke Jepang atau tidak. Nah di situ kalian tulis aja kalau kalian tuh akan balik lagi ke Jepang dalam waktu berapa gitu tanggalnya, misalnya dari bulan depan tanggal segini, jadi tulis aja dan otomatis KTP kalian juga tidak akan dibolongin. Nah syarat yang ketiga yaitu KTP Indonesia. Jadi udah jelas ya buat kalian yang warga negara Indonesia pasti mempunyai KTP, jadi jangan sampai hilang pas udah nyampe di Indonesia. Kalian tanyain aja ke orang rumah, ataupun untuk kalian yang dibawa ke Jepang ya otomatis ya enak gitu, udah gak usah nanya-nanya lagi. Karena kan saya waktu balik ke Indonesia itu ribet gitu nyariin KTP saya, karena KTP Indonesia saya ada di mana saya juga nggak tahu, dan alhamdulillah ketemu. Dan udahlah saya masukkan ke agen untuk melampirkan salah satu bukti KTP Indonesia. Untuk syarat yang keempat itu ada kalian harus wajib bawa buku ranking. Jadi kalau untuk kalian yang datang ke Jepang dari tahun 2019 ke atas kalau nggak salah, atau tahun 2020, karena saya juga datang ke Jepang tahun 2020, itu buku rankingnya itu tencho ranking itu ada warna biru, akan tetapi untuk tahun berapa gitu saya nggak tahu. Pas tahun berapa itu kalian itu hanya dikasih selembar kayak kertasan selembar dan ada warna label warna kuning. Nah itu jangan sampai hilang pas kalian udah masuk Jepang, itu simpen karena itu akan menjadi salah satu bukti, karena di situ tertulis nama dan nomor ranking. Jadi kalian itu harus wajib menyertakan nomor ranking yang tertera di techo ranking kalian. Nah syarat yang kelima ini adalah opsional, jadi kalian ini adalah my number. Jadi saya juga pas balik ke Indonesia itu my number saya sudah nggak ada, tidak aktif, dan saya juga tidak melampirkan my number. Akan tetapi kalau kalian di Indonesia, di Jepangnya punya my number, kalian bisa melampirkan my number. Syarat yang terakhir itu adalah buku rekening Bank Indonesia atas nama kalian sendiri gitu. Jadi buku rekening tabungan Indonesia itu tidak bisa buku rekening atau buku tabungan yang bapak ataupun mama kalian ataupun saudara kalian itu tidak bisa, karena harus mutlak, harus wajib itu atas nama kalian. Jadi saya pribadi juga waktu di Jepang kan emang saya yang di Indonesia udah nggak aktif, jadi pas udah balik ke Indonesia saya mengurus langsung ke bank untuk bikin buku tabungan Bank Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan saya atau pengalaman saya terkait mencairkan ranking ketika cuti atau balik ke Indonesia dalam jangka waktu 1 bulan 2 minggu. Semoga dengan video ini bagi kalian yang ingin cuti ataupun yang ingin balik sementara ke Indonesia, kalian yang berniat ingin mencairkan ranking, semoga bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan kalian syarat apa aja yang harus dibawa dan syarat apa aja yang harus dilengkapi ketika kalian akan mencairkan ranking di Indonesia. Dan terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus perhatikan video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.